Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Yakin 021, Bapak Kusnandar SPDFM, kemudian Bapak Tri Utomo selaku Wakil Bidang Kurikulum, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ilmu yang saya dapatkan tentang pembelajaran saya di Guru Penggerak Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman atau pengalaman saya untuk penerapan diseminasi budaya positif tentang disiplin positif untuk murid-murid kita. Sebelumnya, mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan memberikan sambutan untuk sepatah dua patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tri, Bapak Sekjen Guru, yang saya banggakan Bu Susi Malia selaku Guru Penggerak angkatan 11 dari SMK Yakin 021. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama menyaksikan salah seorang rekan kita, Bu Susi Malia, yaitu kegiatan diseminasi atau berbagi, menyampaikan informasi tentang hal-hal yang positif. Ini sekali lagi buat SMK Yakin 021 sangat membanggakan, ya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Bu Susi selaku guru penggerak bisa memotivasi teman-teman semua, ya, untuk mengikuti, mengembangkan, dan tidak ada kata henti untuk terus belajar, mencari pengalaman, ya, untuk meningkatkan pelayanan kita dalam proses belajar mengajar kepada siswa. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Susi. Mudah-mudahan sekali lagi ini membawa atau berimbas kebaikan buat kita semua. Terima kasih Bu Susi. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kusnandar selaku Kepala Sekolah Yakin 021. Selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu tegang ya. Saya akan berbagi saja tentang budaya positif. Mungkin sekolah kita sudah sering kali ya mendengar tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada fasilitator saya di Guru Penggerak, ada Ibu Risna Rahmawati. Kemudian ada pengajar praktek saya Ibu Sekarsari Sunaryo Putri, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 11. Semoga lancar dan Bapak Ibu juga nantinya akan ikut juga ke guru penggerak karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan beberapa konsep inti tentang budaya positif ya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang keenam ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya dalam pembelajaran yang sering kita lakukan, menurut Bapak Ibu, kira-kira sudah sesuai belum dengan pembelajaran paradigma baru, bahwa pembelajaran paradigma baru itu adalah suatu metode yang menggunakan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu di kelas sudah mengaplikasikan? Mungkin ada komentar dari Bapak Ibu, Bu Batri? Kalau saya di kelas masih konvensional Bu, jadi kan harapan dari Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran berpusat pada siswa ya, tapi sementara masih
berpusat pada guru, jadi teacher study. Mungkin dari Bu Susi nanti bisa memberikan saran-saran supaya dalam pembelajaran bisa berpusat pada student. Oke, terima kasih Bu Putri. Iya, sebetulnya sudah bagus ya yang disampaikan Bu Putri. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan dengan paradigma berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya belajar siswa di kelas. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum mengajar. Seharusnya minat bakat kemudian gaya belajar anak kita itu seperti apa? Ya, jadi selama ini yang kita lakukan terhubung dengan saya juga ya. Dulunya saya memakai pembelajaran yang konvensional. Jadi saya hanya menjelaskan di depan, kemudian anak hanya diam. Dan sekarang diubah Bapak Ibu. Jadi ada metode atau pembelajaran baru, paradigma baru dengan berdiferensiasi. Yang mana kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bukan teacher center lagi, tetapi student center ya. Yang mana anak-anak kita mempunyai kebutuhan atau gaya belajar sendiri-sendiri. Misalkan ada yang bergaya kinestetis, ya sering bergerak. Kemudian ada yang anak-anak gaya belajarnya dengan audio, dia dengan mendengarkan sukanya. Kemudian ada yang dengan visual, hanya dengan melihat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan Ki Dewantara yang disampaikan Bu Putri, bahwa pembelajaran sebenarnya adalah proses menuntun, bukan menuntut. Ya, seringkali kita memberikan pembelajaran pada anak-anak kita menuntut, cepat ayo nak, biar cepat selesai, biar ngejar materi. Tetapi bukan itu ternyata. Menurut Ki Dewantara itu pembelajaran adalah menuntun anak-anak kita agar menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Beliau memberikan pengajaran bahwa anak-anak diibaratkan seperti buah jagung atau tanaman jagung dan padi. Kita sebagai petani. Kalau kita sebagai petani, bagaimana Bapak Ibu? Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira bisa nggak kita merubah biji jagung menjadi padi? Tidak bisa. Jadi kita tugasnya hanya bisa memupuk, kemudian menyirami, kemudian merawatnya sehingga tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi jagung kita rawat tidak bisa berubah menjadi padi. Padi juga tidak bisa berubah menjadi jagung. Tentunya kita hanya bisa merawatnya menjadi padi yang tumbuh dengan subur, jagung yang tumbuh dengan subur. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada metode materi dan penilaian agar sesuai dengan kemampuan peserta didik dan tingkat pemahaman masing-masing. Nah, di sini kita tahu bahwa Merdeka Belajar ya tidak terlepas dengan adanya profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar ya. Ada berapakah Bapak Ibu? Kira-kira profil pelajar Pancasila Pak Pri? Ada berapa Pak Pri? Di depannya udah ada ya, ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri, kemudian ketiga bernalar, kritis, kemudian kreatif, yang kelima gotong royong dan terakhir adalah berkebinekaan tunggal ika. Ya tentunya kita berharap anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam budaya positif. Nah, di sini seringkali sudah kita lakukan tentunya budaya positif di sekolah kita ya. Contoh seperti setiap pagi kita melaksanakan salam sambut, itu merupakan salah satu contoh yang bagus ya. Tentunya masih banyak lagi budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep apa yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku, kemudian hukuman dengan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan dan penyelesaian
3 restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita masuk yang pertama ya. Di sini tentang disiplin positif. Jika kita berbicara tentang disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin biasanya harus sesuai dengan aturan tepat waktu. Betul ya Bapak Ibu ya. Disiplin positif di sini. Yang pertama, cara penerapan dalam disiplin positif tersebut adalah mengajarkan anak kita untuk apa Bapak Ibu? Bertanggung jawab, untuk menumbuhkan kesadaran diri dari dalam diri anak-anak. Kemudian lebih ke arah disiplin diri. Ya, yang bagaimana? Disiplin diri untuk melakukan tindakan pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari kesalahan berdasarkan motivasi internal. Jadi ketika seorang anak sudah mempunyai rasa disiplin diri, maka dia akan tumbuh motivasi internal. Dia tidak usah harus kita paksa untuk melakukan disiplin tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang saya tampilkan hanya beberapa Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan banyak sekali menurut para ahli. Di sini saya hanya menampilkan 3 nilai-nilai kebajikan universal yang diambil dari budaya positif itu banyak sekali. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai kebaikan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah ya. Kemudian yang pertama saya ambil dari profil pelajar Pancasila. Tentunya tadi sudah saya singgung sebelumnya. Kemudian yang kedua menurut Ibu, ya apa itu Ibu? Ada di Bapak Ibu di situ ya. Primary Years Program dari PYP menyebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu ada 12. Ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas sampai ke komitmen. Kemudian menurut 9 pilar karakter, ya, menurut IHF ada 9 nilai-nilai kebajikan. Contohnya, Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih nilai kebajikan itu? Misalkan kita ambil satu contoh yang pertama, ada sebuah peraturan. Tentunya kalau kedisiplinan itu hubungannya dengan peraturan. Terus ada hukuman, bagus nggak sih sebenarnya hukuman buat anak kita? Kurang bagus, betul Bu Fitri ya, kurang bagus. Nanti kita belajar bagaimana cara menangani anak didik kita ketika melakukan sebuah kesalahan ya. Nanti kita bahas minggu yang pertama dulu. Contoh dari peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya yang sesuai apa coba Bapak Ibu? Tadi ada tanggung jawab, betul ya, komen ya, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa Bapak Ibu? Menghargai. Oh ya betul, saling menghargai bisa. Jadi boleh lebih dari 2 nilai kebajikan karena ada arti yang lain ya. Misalkan nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa, kemudian tanggung jawab bisa ya. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Bisa ya, mengontrol, kemudian saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan apa kalau narkoba? Kesehatan, betul ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, ya. Kemudian dilarang merokok. Disiplin, Kesehatan. Kemudian apalagi kebersihan bisa nggak? Bisa ya. Ya. Kemudian gunakan masker hampir sama buat kesehatan juga. Yang terakhir berjalan di kelas dan sesuai koridor. Ini apa ini? Disiplinnya harus sesuai koridor. Nah itu contoh dari beberapa penerapan dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita belum menyadari ya. Setelah saya mendapatkan ini ternyata baru menyadari bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang, 3 kebebasan.
dasar, 4 kesenjangan, dan 5 penguasaan. Kalau 5 kebutuhan hidup kita ini salah satunya tidak dapat terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak seimbang, betul Ibu. Misalkan yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira kalau nggak ada semangat untuk bertahan hidup, bagaimana kita? Nggak bisa Bapak Ibu. Contoh kecil saja. Misalkan, ya betul Bu Fitri. Misalkan seorang murid kita saja. Misalkan dari kasih sayangnya belum didapatkan. Misalkan keempat-empatnya dapat. Satu kasih sayang tidak mendapatkan, apa yang terjadi di sekolah yang sering kita temukan? Betul, di sekolah kadang malas, kemudian tidak berangkat sekolah, bolos. Ketika kita visit ternyata ada salah satu kebutuhan dasar si anak tidak terpenuhi. Mungkin kurang kasih sayang di rumah, sehingga dia di sekolah akan mencari kasih sayang atau perhatian. Betul Bu Fitri ya, seperti itu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia yang harus terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa sih motivasi Bapak Ibu? Dorongan. Betul Bu Fitri ya. Iya, jangan tegang Bapak Ibu, nanti saya ikut tegang. Kita berbagi aja ya. Baik, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 ya. Tentunya motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu luar, internal yaitu dari dalam ya. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau dari luar itu ada faktor dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan ya. Termotivasi nih. Misalkan saja beberapa dari kita, mungkin saya atau Bapak Ibu ya, motivasi dari eksternal, saya mau berangkat pagi biar kelihatan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Ibu enggak, kalau Bapak Ibu guru di sini mah baik-baik ya. Itu contohnya Bapak Ibu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, itu maksudnya ya. Kemudian yang motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau internal itu sudah ada dan tertanam dari diri sendiri. Mau ada kepala sekolah, mau tidak ada, tetap kalau sudah bertanggung jawab, punya motivasi diri dalam diri, maka ya udah, saya mau berangkat pagi, ya udah berangkat pagi aja tanpa melihat ada pejabat atau tidak ada yang melihat kita gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini motivasi internal. Kalau yang eksternal tadi contohnya, ini yang motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika kita sudah mempunyai motivasi internal yang ada dalam diri kita tanpa ada orang lain melihat kita pun, kita akan dengan kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan hal-hal yang baik tanpa disuruh atau tanpa mendapatkan penghargaan. Kemudian selanjutnya yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Maksudnya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau kita memberikan hukuman kepada si anak, ada memang anak kepada kita nurut, tapi di belakang kita nggak tahu motif apa gitu ya. Tentunya ketika penghargaan itu hilang, apakah anak-anak terjamin akan berubah melakukan kesalahan atau motivasinya bahkan hilang? Mungkin bisa seperti itu kalau tidak mempunyai motivasi internal ya Bapak Ibu. Di sini kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebenarnya kita itu sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol dalam menangani murid-murid kita. Ya, jadi yang pertama ada sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, 4 pemantau, dan 5 adalah manajer.
Kira-kira sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu lakukan posisi kontrol seorang guru sebagai apa selama ini? Oh, mendukung. Pak Pri sering mendukung kayaknya ini ya. Iya. Kira-kira bagaimana Pak Pri? Udah mendukung. Iya, jujur ya Bapak Ibu. Sebelumnya juga sama saya. Kalau ada yang tidak mengerjakan PR ya, mungkin kita kesel. Kenapa nggak mengerjakan PR gitu ya? Ayo tulis 10 kali gitu ya. Ternyata pada bawain dua. Ini lebih ekstrim nih ya, bawain ya. Gitu. Kelas gitu ya. Iya, ternyata yang sering kita lakukan ternyata salah Bapak Ibu. Kasihan ya. Jadi mental si anak akan semakin menurun. Jadi yang sering kita lakukan itu menghukum dan membuat merasa bersalah. Karena kita menyalahkan anak tanpa tahu apa alasannya dia melakukan kesalahan. Nah, di sini sebagai penghukum yang sering kita lakukan tanpa tahu alasannya sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Tanpa tahu anak alasannya apa, udah kamu ayo dijemur di lapangan mungkin. Kemudian kerjain di depan kelas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata bagaimana kita membuat anak itu merasa bersalah? Kamu gak kasihan sama ibu gitu. Ibu sudah jaga pikir tiap hari belajar. Tiap hari kamu terlambat misalnya Bapak Ibu. Si anak pasti akan merasa bersalah. Nah, itu kontrol yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Ya, kemudian yang ketiga, diaplikasikan sebagai teman. Jadi ngobrol seperti biasa, kenapa kamu terlambat gitu. Tetapi kurang baik kalau kita kontrolnya sebagai teman karena kurang berwibawa ya. Kita sebagai guru harusnya si anak lebih menghormati. Kemudian yang keempat ada pemantau. Kita hanya melihat aja. Iya, tanpa ada tindakan gitu ya. Yang kelima ini yang paling bagus Bapak Ibu. Iya betul. Kita yang paling diharapkan adalah mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana sih kita prakteknya kontrol kepada anak untuk menjadi manajer. Kita tahu kalau manajer di PT ya, kalau di sini mah nggak ada mungkin ya. Kalau manajer itu sama anak buahnya bagaimana kita pelajari kalau dalam bidang kependidikan Bapak Ibu. Nah di sini ya. Ini diterangkan tentang posisi kontrol dari seorang manajer. Yang pertama, guru membuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi tidak menyalahkan murid, tetapi kita harus bersama-sama menemukan solusinya, bukan hanya mengejudge anak menjadi seorang yang sangat bersalah gitu ya. Kemudian yang kedua, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng. Kenapa si anak bisa melakukan kesalahan? Kemudian nah, di sini selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, apa Bapak Ibu keyakinan kelas? Sudahkah Bapak Ibu sebagai wali kelas melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas sebelum anak-anak kita masuk? Oh sudah, ini ya sudah ya, sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas ya. Yang mana? Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi sebelum kita mengajar itu seharusnya kita membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi biar menghindari tidak ada rasa keterpaksaan anak kita untuk belajar. Kesepakatannya apa nih? Misalkan datang tepat waktu, misal terlambat dikasih kelonggaran berapa menit, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, kemudian singkat bahasanya. Misalkan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Datang tepat, memakai seragam. Betul, memakai
Bapak Ibu juga sudah melaksanakan dengan anak-anaknya, mungkin wali kelas ya sudah menerapkan juga, itu sudah bagus Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini contoh beberapa kecil saya dengan anak-anak saya. Ada kekurangan di sini, misalkan menekankan ketika teman sedang berbicara, saling menghormati ya. Ini hubungannya dengan tadi keyakinan, nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian ada ketika mau berbicara harus tunjuk tangan. Kemudian belajar dengan senang hati, jaga kelas tetap rapi, kemudian ikuti instruksi guru dan disiplin. Jadi alangkah baiknya ketika nanti kita di kelas itu membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, kita tempel biar si anak sama guru juga enak melakukan pembelajaran karena sudah sepakat di awal, sudah saling menyepakati. Kalau sudah sepakat kan deal ya Bapak Ibu ya, nggak ada pembelajaran dengan keterpaksaan gitu ya. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu aplikasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Tadi kan posisi kontrol yang terbaik buat guru adalah sebagai manajer. Bagaimana seorang manajer itu memperlakukan ketika anak buahnya melakukan kesalahan? Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Saya mempunyai sebuah video. Mohon waktunya Bapak Ibu. Jangan dulu ini ya. Prakteknya. Kemarin. Pak Pri, kita tadi dapat laporan dari Bu Wiket, katanya aku sering terlambat ketika masuk sekolah. Iya Bu. Menurut kamu, iya sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 3 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, membuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting buat kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju. Mari kita cari solusinya bersama yuk. Iya Bu. Sering terlambat itu pasti punya alasan bukan? Kenapa kalian sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering berantem dengan materi Bu, jadi temennya. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati? Iya Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas, bukan? Iya Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu kedisiplinan itu penting tidak buat kamu? Penting Bu, karena itu membuat saya menghargai waktu dan bisa datang ke sekolah tepat waktu Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti menghargai orang lain di sekitar kita dan pekerjaan kita juga kita menunggu. Baik, Pak, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur di awal dan saya berterima Bu. Baik, Pak, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan teman kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. itu Bapak Ibu contoh dari posisi kontrol seorang manajer. Kira-kira sudah dilakukan belum Bapak Ibu ketika menemukan anak kita melakukan kesalahan?
Sudah ya Pak ya? Oh keren Pak, Komeng sudah melakukan, kita upload ya, kasih perhatian. Betul. Ya. Mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya, tetapi seringkali kita hanya sebagai penghukum, padahal itu salah. Kalau misalkan kita berposisi kontrol sebagai penghukum, maka apa yang terjadi pada anak kita? Iya, misalkan ada banget ya guru mungkin ya, ketika memberikan hukuman kepada anak sampai mempermalukan anak-anak ya. Ketika salah memakai sepatu misalkan, mengambil sepatunya nggak dikembalikan. Kira-kira apa yang terjadi ketika anak tidak punya sepatu? Mungkin dia malu tidak mau keluar ke kelas. Itu kan kasihan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita diajari harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan posisi kontrol sebagai manajer itu harus melalui 3 tahapan ini. Seperti tadi contoh video yang sudah saya putar Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini konsep untuk menyelesaikan masalah seorang kontrol guru sebagai manajer dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi ada segitiga ya Bu ya. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Dari video tadi, misalkan ada seorang guru ya, video dari saya Bapak Ibu ya. Tidak bakat berakting Bapak Ibu. Gitu. Yang pertama menstabilkan identitas. Tentunya di sini bagaimana cara menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil dengan bagaimana perkataannya, yaitu dengan cara mengapa kamu sering terlambat. Kita menanyakan kenapa ya kamu terlambat, kemudian melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Biar si anak itu identitasnya balik gitu. Yang awalnya dia merasa gagal, oh iya, saya punya dimotivasi guru saya biar mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu ketika sudah dikembalikan identitasnya, yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Dengan bagaimana sih validasi tindakan itu? Yaitu dengan perkataan, contohnya kamu terlambat pasti ada alasannya, bukan begitu. Jadi tidak, wah kamu terlambat terus setiap hari marah-marah, tidak jelas gitu ya. Nah, kita ubah Bapak Ibu dengan perkataan kamu terlambat pasti ada alasannya, bukan kita tanyakan alasannya. Kenapa si anak terlambat? Contoh yang lain, misalkan banyak sekali karena kita di SMK Bapak Ibu anak-anaknya yang sering terlambat. Selain terlambat apa? Bolos ya. Iya, tidak sekolah, kadang alfa Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan alasannya. Ya, mungkin dia nggak ke sekolah dan nggak alasannya kenapa gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memperbaikinya agar kamu tidak datang terlambat. Kita tawarkan solusinya. Jadi kita pikirkan. Jadi guru bersama murid itu mencari satu solusi, bukan hanya muridnya saja yang dituntut atau muridnya saja ya sebagai tersangka ibarat kata ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita sama-sama dengan murid kita cari jalan keluarnya. Nah, kemudian kalau sudah ditanya alasannya, kemudian tahu si anak bagaimana memperbaikinya ke depannya, kita lakukan yang ketiga, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Kan sebelumnya sudah kita sepakatin ya tadi keyakinan kelas, disiplin, kemudian tidak boleh terlambat. Nah, itu kita tanyakan kepada si anak, keyakinan apa yang sudah kamu langgar Fahri? Misalkan si anak namanya Fahri ya, gitu. Jadi kita tanyakan yang dilanggar itu apa, keyakinan yang sudah dia langgar. Kemudian apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan ke anak.
apakah bersedia memperbaiki selanjutnya gitu Bapak Ibu. Ketika sudah ketiga ini dilaksanakan, maka insya Allah anak-anak juga bersama kita melaksanakan disiplin positif tidak dengan terpaksa. Jadi akan muncul tadi motivasi internal, bukan tadi eksternal yang dipengaruhi oleh ketika kita lihat anak-anak nurut sama kita, ketika nggak ada ya udah nggak ada bapak ibu guru gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa kita ubah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Terima kasih Pak Komeng ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan gitu ya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi agar si anak mempunyai rasa disiplin yang tinggi dan mempunyai motivasi internalnya lebih baik lagi. Bapak Ibu biar nggak bosan kita ice reading dulu ya Bapak Ibu. Sembari menikmati hidangan yang ada. Boleh berdiri Bapak Ibu. Ayo Pak Kamu berdiri, sedangnya Afif nggak mau berdiri. Berdiri malah. Kita meregangkan otot. Ya Bapak Ibu, kita biar nggak tegang ya. Terima kasih sudah membantu jalannya diseminasi ya tentang budaya positif. Tentunya kita sebagai guru harus melaksanakan itu Bapak Ibu. Oke, untuk lebih semangat lagi kita adakan ice breaking. Nah, biar semangat, ketika saya bilang tepuk pagi, maka tepuknya 1 kali. Ya. Kemudian siang 2 kali. Kalau malam berapa kali? 3 kali. Kalau malam tidak boleh bertepuk karena iya pada tidur ya. Coba saya mau ngecek nih konsentrasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu instruksinya hanya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, siang, malam. 1, 2, 3. Tepuk pagi, siang, pagi. Sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan Ibu ya, udah 30 menit lebih kita duduk. Jadi alangkah baiknya ketika kita melaksanakan pembelajaran juga diselingi ice breathing pada anak-anak kita biar tidak jenuh ya, biar tidak ngantuk kita aja. Kalau belajar mau 1 jam ini udah bosen, Bapak Ibu guru aja ngantuk Bu, kalau Bu Deska banget katanya. Iya, Bu Deska suaranya pada cetar ya, masih banget katanya. Tapi semangat saya beda ya. Ya, Ibu gitu ya, tepuk semangat, gitu ya. Oh iya. Gimana? Ayo, kita ayo. Tepuk semangat, Kita ya, mulai sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke, tepuk semangat, Bapak Ibu, saya punya 1 lagi. Ya, jadi nanti tata caranya yaitu menggunakan merangkai kata. Misal, nih, saya ya Susi bilang, Susi pergi pasar. Tambah 1 kata aja, tidak boleh 2. Iya. Nggak boleh terputus ya, jadi harusnya nyambung. Kalau yang terputus nanti ke depan gitu ya. Dong enggak ya Bapak Ibu. Coba. Ayo, kita coba dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang saya tunjuk langsung ya. Tono menulis buku harian. Nggak boleh, harus diulang. Tono menulis buku. Tono menulis buku dilanjutkan. Bapak Ibu. Ini untuk mengingat. Oke, siap. Bapak Ibu, konsentrasi.
Ibu memasak ikan. Ibu memasak ikan asin. Ibu memasak ikan asin di dapur. Ibu memasak ikan asin di dapur sambil Ibu memasak ikan asin di dapur sambil banyak. Tapi gampang terakhir harinya itu. Baik Bapak Ibu, ternyata seru sekali ya kalau kita memberikan ice cream kepada anak-anak kita. Dan itu untuk mengusir kejenuhan ya anak-anak kita gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum mengakhiri diseminasi pada hari ini, apa sih? Kita refleksi dulu Bapak Ibu ya, dari tadi di awal sampai akhir ya. Alhamdulillah sudah semangat semua Bapak Ibu, keren Bapak Ibu, keren. Keren banget ya, semangat sekali Bapak Ibu ya. Nah, refleksi Bapak Ibu, coba yang kita pelajari dari awal sampai akhir, mau 1 jam ini Bapak Ibu ya, kurang 10 menit ya. Nah, kira-kira di awal tadi kita sudah belajar apa Bapak Ibu? Tentang ya budaya positif ya. Seperti apa sih budaya positif itu? Ada disiplin. Ya, ada disiplin, kemudian tanggung jawab, Kerjasama. iya betul. Kemudian sering kita lakukan juga ya, sudah banyak yang kita lakukan di sekolah kita, diaplikasikan. Cuman mungkin ada beberapa tambahan juga Bapak Ibu ya, yang harus kita tambahkan buat di sekolah kita akan lebih maju. Kemudian selain budaya positif, ada apa lagi tadi Bapak Ibu? 5 Ya, profil pelajar Pancasila. Jadi ketika anak-anak kita sudah mengaplikasikan profil belajar Pancasila, insya Allah si anak akan satu tentunya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada yang kedua, bernalar kritis, ada mandiri, bergotong royong, berkebineka. Kemudian satu lagi yaitu kreatif Bapak Ibu, itu yang kita harapkan untuk anak-anak kita ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja coba? Ayo, lupa ini Pak Tri, kayaknya udah wah di rumah nih. Kasih saya kita kasih 2. Tadi pertanyaan hidup ya. Betul ya. Motivasi 3. Ayo, lupa ini. Ada apa tadi? Kebebasan, kemudian kesenangan, yang kelima yaitu penguasaan. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini harus dapat tercapai semuanya Bapak Ibu. Nggak boleh kurang salah satu. Kalau hanya ada 4 atau kurang dari kelima itu, maka akan terjadi sesuatu pada kita. Tentunya saja Bapak Ibu, kurang satu aja kesenangan, apa yang terjadi? Nggak bisa stres Bapak Ibu ya, banyak kerjaan ya, administrasi sekolah belum, RPP belum, banyak kita kalau macam-macam pokoknya ada ya. Jadi iya betul. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Iya, pembelajaran berdiferensiasi yang sering kita laksanakan, yaitu pembelajaran secara konvensional. Kita hanya ceramah di depan kelas, tentunya membuat murid kita bosan ya. Kayak saya tadi misal presentasi doang, nggak ada apa-apa, ngantuk, ada PSK ya. Iya, makanya kita harus melibatkan siswa. Kita mengubah yang awalnya teacher center menjadi student center. Diharapkan untuk mengaplikasikan merdeka belajar. Jadi anak-anak kita itu ya merdeka dalam belajar, diajari sama kita, tapi mereka sendiri yang mengekspresikan bakat, kemudian minat ya, kemudian potensinya kita gali. Jadi bukan guru yang ceramah di depan, anak-anak mendengarkan, bukan. Tetapi sekarang dibalik student center. Harapannya apa? Biar harapannya seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita biar selamat dunia menuju kesuksesan sesuai
kodratnya masing-masing. Tugas kita itu menuntun, bukan menuntut. Ya, jadi kita tidak boleh menuntut anak kita. Itu ya, itu merdeka belajar. Jadi nggak boleh menuntut Bapak Ibu, anak kita mempunyai potensi masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Gitu. Kemudian ada lagi yang namanya apa ya tadi? Segitiga restitusi. Jadi sebelum ke segitiga restitusi ada 5 fungsi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama ada menghukum, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, yang paling bagus kita laksanakan adalah sebagai manajer. Itu tentunya melalui apa? Yaitu melalui kegiatan segitiga restitusi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Pak Komeng aja sudah melaksanakan. Iya, keren sekali. Keren ya? Iya. Apa sudah tahu Pak Komeng sebelumnya ya? Ada ibunya mungkin ya? Nggak ada. Sudah biasa kan kalau kita ada permasalahan siswa, kita memang menghadapannya harus ditanyakan dulu gitu. Kalau misalkan kita main desk ya, kamu ini enggak, anak-anak juga terminder ke kita. Iya betul ya, betul sekali. Tetapi sekarang lebih terkonsep Pak ya. Betul, Tapi betul. benar ya. Oh iya, ternyata yang selama ini saya lakukan ternyata segitiga restitusi, begitu ya. Ternyata. Oh iya, ternyata yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bolehkah menyampaikan sesuatu? Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Iya semangat. Semoga untuk perbaikan sekolah kita. Ya, tepuk semangat dulu dong SMK Yapin ya. Iya. Gimana Pak Pi? SMK Yapin? Bisa gitu ya? Gimana? Bisa. Oke, kita tepuk SMK dulu ya. SMK Yapin 02 Sedu. Bisa. Itu the power of success kalau kami ya. Iya. Jadi dengan itu the power of success. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Kalau ada kurangnya, salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin waktunya tersita buat saya gitu ya untuk menghadiri seminasi budaya positif dan membantu berlangsungnya presentasi saya tentang penyebaran budaya positif untuk sekolah kita. Itu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.